Hai, selamat datang kembali di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Cipto Mangunkusumo yang ditulis oleh Watik Ideo dan Nindya Maya serta diilustrasikan oleh Didit Prayoga. Namaku Cipto Mangunkusumo. Aku lahir pada 4 Maret 1886 di Jepara. Kelak, aku dikenal dengan nama Dr. Cipto Mangunkusumo. Ayahku bernama Mangunkusumo. Dia bekerja sebagai pejabat pemerintah di Jepara. Ibuku bernama R.A. Suratmi. Kami termasuk keluarga yang berada. Saat berusia 6 tahun, aku harus berpisah dengan orang tuaku agar bisa bersekolah di Europesci Legare School. Tidak semua anak bisa bersekolah waktu itu. Aku melanjutkan belajar ilmu kedokteran di Stovia pada 1899. Aku senang sekali mendengarkan ceramah, membaca buku, berdiskusi, dan menulis di sana. Ada yang tidak kusukai saat belajar di Stovia. Mahasiswa yang berasal dari keluarga pejabat biasa hanya boleh memakai pakaian tradisional Jawa. Sementara kalangan keluarga bupati dan Belanda memakai baju barat. Seringkali mereka bersikap sombong karena merasa kedudukan mereka lebih tinggi. Aku lulus dari Stovia pada usia 19 tahun dan menjadi dokter yang bekerja untuk pemerintah. Aku sering berpindah-pindah saat berdinas. Aku banyak melihat rakyat miskin dan menderita. Bayangkan saja, untuk pekerjaan yang sama, orang-orang Eropa mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada orang pribumi. Aku merasa hal itu sangat tidak adil. Selain itu, rakyat pribumi juga tidak bisa memperoleh pendidikan dengan bebas. Sebagai dokter, aku pun ingin melakukan sesuatu. Salah satunya, aku banyak memberi pengobatan gratis kepada para rakyat pribumi yang tidak mampu. Aku juga merasa kesal saat melihat rakyat pribumi dari kalangan miskin tidak boleh naik kereta api. Hanya kaum bangsawan dan Belanda yang boleh naik kereta api. Aku pernah membeli beberapa tiket kereta. Tiket-tiket itu kubagikan kepada rakyat pribumi agar mereka bisa merasakan naik kereta api. Kaum bangsawan dan Belanda jadi marah. Aku menuangkan pemikiran-pemikiranku dalam tulisan. Aku mengirimkan beberapa tulisanku itu ke koran. Tulisan-tulisanku dimuat di koran De Lokomotif. Dalam tulisanku, aku menentang pernyataan Belanda bahwa hidup manusia itu ditentukan dari silsilah keluarga. Bagiku, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan menunjukkan kemampuan. Keturunan bangsawan, pribumi, Belanda, dan rakyat biasa memiliki hak yang sama. Pemerintah Belanda geram dengan tulisanku. Aku dianggap berbahaya bagi mereka. Aku bahkan kehilangan pekerjaan karena sering menentang peraturan mereka. Pada tahun 1912, aku bertemu dengan Douwe Dekker dan Suwardi Suryaningrat. Kami mendirikan Indische Party, partai pertama di Indonesia. Organisasi itu kami bentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajah Belanda. Aku dan 2 temanku dijuluki 3 serangkai. Semakin lama, Belanda merasa organisasi yang kami dirikan berbahaya dan mengancam mereka. Belanda lalu membubarkan paksa organisasi ini. Akan tetapi, aku tidak tinggal diam dan terus mencari cara untuk melawan Belanda. Satu-satunya cara adalah dengan menulis dan menyebarkannya ke banyak orang.
Aku ingin membuka pikiran banyak orang melalui tulisanku. Penjajahan yang dilakukan Belanda itu sangat tidak adil dan menyengsarakan rakyat. Melalui tulisan-tulisanku, banyak pemuda yang akhirnya tergerak untuk bersatu melawan penjajah. Tentu saja Belanda jadi murka. Aku pun dihukum dengan diasingkan ke Belanda. Saat di Belanda, aku menularkan semangat kepada mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana untuk mendukung kemerdekaan. Mereka pun ikut berjuang bersamaku. Iklim di Belanda yang dingin membuatku sering sakit. Aku pun dipulangkan karena kondisi kesehatanku menurun. Aku senang bisa kembali ke bumi pertiwi. Ketika sampai di tanah air, aku kembali melakukan protes kepada pemerintah Belanda. Aku tidak berhenti untuk mengajak para pemuda bergerak bersama melawan Belanda. Tindakan-tindakanku membuat Belanda semakin marah. Mereka ingin menghentikanku dengan memasukkanku ke penjara. Aku bahkan diasingkan lagi. Saat diasingkan di Bandung, aku bertemu pemuda yang memiliki semangat tinggi. Namanya Soekarno. Kelak, dia akan menjadi presiden pertama di Indonesia. Aku tahu bahwa butuh perjuangan keras untuk bebas dari penjajah yang semena-mena. Hanya dengan bersatu, impian itu akan terwujud. Menjadi dokter memang tugas kemanusiaan. Namun, aku juga memiliki tugas yang besar, yakni memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selesai sudah cerita Cipto Mangunkusumo. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Terima kasih.